Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Wadal Diri. Cerita ini berdasarkan kesaksian dari Pak Suwondo, nama samaran yang mana beliau adalah sahabat atau teman dekat sang pelaku pesugihan. Sebut saja Pak Supardi. Klimaks dari kisah ini terjadi di antara tahun 1989 hingga 1990. Kita runut ke belakang. Tahun 1965, Supardi. Bisa disebut tahun ini adalah tahun yang sangat kelam bagi Supardi kecil. Ayah Supardi ikut diciduk dalam operasi pemberantasan organisasi dan tidak kembali lagi. Menurut Pak Suwondo, narasumber, itu disebabkan karena Ayah Supardi adalah ketua ranting dari SOBSI, semacam organisasi buruh. Waktu itu usia Supardi 13 tahun. Tinggallah Supardi dengan ibunya. Takdir orang siapa yang tahu. Beberapa bulan setelah Bapak Supardi diciduk, Ibu Supardi menderita TBC dan naasnya beliau meninggal 1 tahun kemudian. Karena Supardi adalah anak tunggal, akhirnya Supardi pun dirawat oleh neneknya dan disekolahkan sampai lulus SMA. Keluarganya pun tergolong keluarga yang berkecukupan. Setahun setelah Supardi lulus, sang nenek meninggal dunia. Lantarannya pun cukup sepele, karena terpeleset di kamar mandi. Sebenarnya Supardi masih mempunyai paman, tapi entah kenapa dia menolak untuk sekedar menopang Supardi yang baru saja beranjak dewasa, dengan alasan takut terbawa kasus ayahnya. Dan tinggallah Supardi seorang diri di rumah neneknya. Supardi bingung, mulai mencari-cari kerja. Tapi di tahun-tahun itu keluarga ekstapol sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Jangankan lulusan SMA, sarjana pun juga sulit kalau keturunan ekstapol. Bertemulah Supardi dengan sahabatnya yaitu Suwondo. Waktu itu hanya Suwondo teman sebaya satu desa yang mau berteman dengan Supardi. Walaupun sebenarnya orang tua Suwondo melarangnya. Tapi persahabatan mereka tetap terjalin walau kadang secara diam-diam. Sampai akhirnya mereka ketahuan mabuk bareng oleh orang tua Suwondo. Jadi ceritanya ternyata belakangan orang tua Suwondo mulai curiga dan punya feeling kalau Suwondo masih main dengan Supardi. Ayah Suwondo mulai memata-matai. Sampai di suatu sore, di belakang rumah Supardi, mereka kepergok sedang minum miras. Suwondo, "Woi, pada ngapain kalian mabuk?" "Enggak pak," sambil menutupi botol. "Lah, ini apa?" Sambil menyingkap dan meraih botol yang berusaha ditutupi oleh Suwondo. "Ini pasti yang ngajarin anakku mabuk," sambil menunjuk ke arah Supardi dengan botol yang dipegangnya. "Enggak pak, bukan Pardi pak. Pardi nggak salah." Suwondo mencoba menghalau di antara Supardi dan ayahnya. "Nggak percaya aku, pasti gara-gara anak ini." Seakan ingin memukul kepala Supardi dengan botol itu, Supardi hanya bisa meringkuk ketakutan. "Kamu jangan main sama anakku. Aku ini dari keluarga baik-baik." Supardi cuma bisa menganggukkan kepala. Kemudian ayah Suwondo menampar Suwondo dan menyeretnya. Keluar dari pekarangan, kira-kira beberapa langkah, ayah Suwondo menoleh dan berkata, "Sekali lagi saya bilangin, jangan main sama anakku. Kamu itu cuma sumber bencana. Kamu itu orang miskin. Kamu itu kafir." Suwondo menatap Iba, tapi tak bisa berbuat banyak.
3 hari kemudian Suwondo mulai khawatir dengan Supardi. Dengan diam-diam dicarilah Supardi dengan maksud memberi sedikit makanan. Suwondo merasa sangat bersalah dan ingin meminta maaf atas perkataan bapaknya. Suwondo mencari-cari dan bertemu di suatu makam desa. Terlihat Supardi tertidur memeluk kuburan ibunya. Suwondo pun menghampirinya. Pardi, bangun. Waktu itu sekitar pukul 9 pagi. Oh, kamu Tondo. Cepet bangun, makan dulu ini. Sambil makan, Suwondo meminta maaf. Maafin bapakku kemarin ya. Iya, gak apa-apa, sambil tertawa. Mereka pun ngobrol seperti tidak terjadi apa-apa. Pertemanan mereka pun masih berlanjut secara diam. Sampai akhirnya kira-kira di tahun 70-an, Supardi merantau. Kalau pamitnya sama Suwondo sih ke Jawa Timur. Tapi rincian jelasnya Suwondo kurang tahu kerja apa. Rumah nenek Supardi pun dikontrakan. Supardi berangkat. Sejak saat itu komunikasi Suwondo dan Supardi terputus. Sampai akhirnya 3 tahun kemudian Supardi pulang kampung. Tepatnya saat Lebaran. Di sini tampilan Supardi sudah berbeda. Di jalan desa, Suwondo melihat Supardi berjalan dengan seorang wanita dan dandanannya rapi bak orang sukses. Wah, Pak Ardi, bagaimana kabarnya? Sudah sukses ya sekarang? Terus siapa ini? Pasti calonmu. Hehehe. Baik bro. Oh, ini calon istriku. Dengan nada sinis. Dia pun berjalan melewati Suwondo dan menuju rumah neneknya. Suwondo merasa Supardi sudah berubah. Bisa dibilang agak sombong. Hari raya ke-7. Suwondo melihat Supardi berkemas bersama calon istrinya dan menghilang lagi. Mungkin dia punya bisnis yang harus diurus di tempat perantauannya. Walau bisa dibilang sekarang Supardi agak songong, Suwondo tak pernah menaruh benci kepadanya. Justru kadang dia mikir Supardi masih sakit hati dengan kata-kata bapaknya waktu itu. Sementara Supardi di perantauan, terlihat ada aktivitas pembangunan di rumah neneknya Supardi. Sepertinya sedang direhab. Setiap sore Suwondo selalu jalan-jalan dan melihat aktivitas pembangunan di rumah Supardi itu. Dilihat dari strukturnya, sepertinya rumah itu akan dibangun menjadi rumah yang megah. Benar saja, setelah bangunan itu selesai, rumah itu menjadi mewah. Bisa dibilang rumah paling megah di desa itu. Sekira 2 tahun kemudian, Supardi pulang masih dengan wanita itu, tapi dengan keadaan perut membesar. Sepertinya sedang hamil. Kebetulan umur kehamilannya bareng dengan istri saya. Oh, Supardi sudah nikah sekarang ternyata. Supardi mulai menetap di desa itu. Tahun demi tahun dia semakin berkembang, semakin kaya. Setiap ada motor terbaru, dia selalu beli. Dari Binter Mercy, Honda 70, Yamaha 75, Vespa, Jeep, dia punya. Warga desa termasuk saya tidak pernah tahu apa usahanya Supardi bisa sampai sesukses itu dalam waktu yang cukup singkat. Sempat ada desas-desus pesugihan, bahkan menjadi rahasia umum. Tapi saya sebagai kawan lamanya selalu mencoba berpikir positif. Supardi waktu itu jarang sekali bersosialisasi. Beda dengan istrinya yang ramah dan anaknya yang sering bermain dengan anak saya. Anaknya seumuran anakku, sebut saja Nani. Suatu pagi di tahun 1989, Nani ditemukan terbujur kaku dan membiru di kamarnya. Istri Supardi keluar dan berteriak,
"Tulungi Nani Mbak Yu, kae Nani." Sontak membuat warga desa geger. Nani, anak Supardi, meninggal. Umur 8 tahunan. Sebabnya pun tak tahu. Karena sore kemarin Nani sempat terlihat mengaji di masjid bersama anak saya dan terlihat sehat-sehat saja. Saya menjaga di situ, sembari menunggu Hansip lapor ke kelurahan. Waktu itu saya duduk di ruang tamu. Di samping kiri adalah kamar Nani. Sementara Supardi dan istrinya ada di dalam kamar tersebut. Terdengar sedikit perdebatan antara Supardi dan istrinya. "Aku menyesal menjadi istrimu. Katanya nggak ngasih makan. Tapi ini kenyataannya. Ini anakmu loh mas. Harta berapapun tidak akan bisa membelinya." Sambil menangis memeluk anaknya. "Besok akan kuputus perjanjian itu. Aku nggak tahu bakal jadi seperti ini," kata Supardi. Supardi pun keluar kamar. Ia kaget melihat saya duduk di ruang tamu. Saya pun mendekatinya dan menepuk pundaknya. "Yang sabar ya," saya katakan. Dia pun memeluk saya sambil menangis dan berkata, "Kalau aku ada salah, dimaafkan ya." Iya, yang penting kamu sabar ya," jawab saya. Nani pun dikebumikan siang itu juga. Seperti biasa, pasti ada tahlilan 1 hari, 3 hari, hingga 7 hari. Nah, di acara tahlilan yang ke-7 hari ini, ada kejadian yang sangat aneh. Tepat di 7 hari setelah kematian Nani, hujan deras. Hanya ada sekitar 8 warga desa termasuk saya yang datang ke rumah Supardi untuk tahlilan. Mungkin karena hujan deras dan rumah Supardi berada di pojok desa. Karena sudah semakin malam, akhirnya tahlilan pun tetap dilaksanakan walau dengan orang seadanya. Doa pun dimulai. Beberapa saat kemudian di tengah-tengah doa, tiba-tiba terdengar suara krek, krek, krek. Mulut saya coba diam. Suara itu masih ada. Krek. Saya pun menoleh ke Pak Hansip yang kebetulan di samping saya. Sepertinya Pak Hansip juga menyadarinya. Suara itu hilang dan muncul beberapa saat. Seperti itu terus. Sampai pas akhir doa ada suara duar, asap mengepul dari balik tikar. Setelah disingkapkan tikarnya, ternyata lantai atau ubinnya meledak. Saya mulai bertanya-tanya. Ini tidak masuk akal. Ubinnya meledak keluar sampai hampir membentuk prisma. Semua kaget, kok bisa? Suasananya di situ menjadi tidak enak karena mungkin takut. Setelah itu semua orang pulang. Tinggal saya dan istri saya di situ. Terus terang saya merasa iba karena Supardi terus menangis. Terlihat sangat kehilangan. Istri saya juga terlihat tengah berbincang menenangkan istri Supardi di ruang tengah. Malam semakin larut. Saya, istri, dan anak saya beserta 1 hansip desa ikut melekan di rumah Supardi. Sekira jam 23.00, istri Supardi, istri saya, dan anak saya tidur di ruang tengah rumah Supardi. Tinggallah saya bertiga duduk ngobrol di teras rumah. Di situ Supardi diam terus. Kalau diajak ngobrol jawabnya cuma iya atau tidak. Saya dan Pak Hansip maklum, mungkin masih terlalu berduka. Saya pun ngobrol ngalor ngidul dengan Pak Hansip desa. Sekira jam 00, Supardi terlihat ketiduran di kursi samping saya persis. Mungkin dia sudah capek, batin saya. Saya pun lanjut ngobrol dengan Pak Hansip. Waktu itu kondisi hujan rintik-rintik. Saat saya tengah asik ngobrol, tiba-tiba ada suara hu,
Hu, hu. Suara tangisan anak kecil. Suara apa itu? Kata Pak Hansip. Saya pikir itu anak saya. Saya pun mengecek ke dalam rumah. Saya lihat anak saya tidur nyenyak. Dan suara itu hilang. Tapi ketika saya melangkah keluar, suara itu muncul lagi. Hu, hu. Saya kembali mengecek ke ruang tengah. Lagi-lagi anak saya sedang tidur nyenyak. Tapi kali ini suara itu tidak hilang. Suaranya seperti berpindah-pindah. Saya sangat takut. Saya melangkah keluar dengan sedikit berlari. Dan suaranya semakin jelas. Ternyata suara itu bersumber dari kamar Nani. Saya berlari keluar. Bahkan sampai teras pun suara itu masih tetap ada, semakin kencang, berteriak, "Ah!" dan hilang. Tapi tiba-tiba Supardi yang tengah tidur di kursi itu jatuh ke tanah dan kejang-kejang. Awalnya saya kira sakit epilepsi atau apalah. Tapi anehnya, setiap jeda Supardi seperti tertawa. Hahaha. Kejang lagi dan tertawa lagi. Begitu berulang-ulang dan tiba-tiba ada jeritan dari dalam rumah Supardi. Saya pun meninggalkan Supardi di luar rumah dengan keadaan seperti kesurupan. Saya mengecek ke dalam rumah menuju sumber suara itu. Di ruang tengah itu, saya lihat istri saya ketakutan di sudut ruangan sambil memeluk anak saya yang menangis. Anak saya menunjuk-nunjuk ruang dapur. Saya datangi dan di situ istri Supardi berdiri sambil meraung-raung. Ngeri. Berjalan hentak ke kanan ke kiri dengan perutnya yang tengah hamil 5 bulan. Meraung-raung seperti belacan. Saya hanya bisa berdiri mematung, tak bisa apa-apa. Seperti terkunci kaki ini. Dia berjalan mundur, mengambil cobek yang dari tanah liat dan diletakkan di atas kepala sambil menatap tajam ke saya dan berkata, "Kamu tidak usah ikut-ikutan. Semua ini milikku." Saya sangat ketakutan, meraba sambil berjalan mundur. Saya kabur. Anak dan istri saya kaget. Saya pulang ke rumah. Saya lewati saja Supardi yang tengah dipegangi oleh Pak Hansip. Setelah anak dan istri saya pulangkan, saya inisiatif untuk memanggil Pak Wongso sesepuh desa untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sembari saya memanggil warga dan berjalan lagi menuju rumah Supardi. Sampai di sana ternyata warga sudah berkumpul duluan karena mendengar keributan. Di situ Supardi sudah lemas. Beberapa saat kemudian Pak Wongso datang. Langsung saja saya antar ke dapur, tempat tadi istri Supardi yang diduga kesurupan. Di situ terlihat istri Supardi sudah terbaring di lantai. Pak Wongso mendekat. Saya hanya berani melihat dari balik badan Pak Wongso. Sambil membawa segelas air, diusapkanlah air itu. Tampaknya istri Supardi sudah sadar. Tapi tidak lama kemudian dia muntah. Di situ tercium bau kotoran yang sangat tidak enak. Betapa terkejutnya saya. Warna muntahannya itu kuning dan berbau menyengat. Yang benar saja, istri Supardi memuntahkan kotoran manusia. Sambil menangis, istri Supardi bilang, "Saya ini kenapa? Ampun ya Allah. Ampun ya Allah." Sambil menepuk-nepuk dadanya dengan keras. Tiba-tiba tangisnya perlahan berubah jadi tertawa. Suaranya berat. Mustahil kalau itu suara istri Supardi. Sambil berdiri ditendanglah Pak Wongso sampai tersungkur di tumpukan kayu bakar samping tungku. Dia berdiri.
semakin tertawa dan tiba-tiba darah mengalir lewat rahimnya. Dan istri Supardi pingsan lagi tersungkur di lantai dapur. Yang saya rasakan adalah campur aduk. Kejadiannya benar-benar singkat. Sampai akhirnya warga di luar sudah mulai masuk. Tapi keadaan sudah mulai tenang. Meskipun semua warga menutup hidungnya, semua mulai bertanya kenapa. Saya bingung mau menjelaskan dari mana. Sambil menahan bau, saya mengajak warga untuk memapa istri Supardi. Semua sepertinya tidak mau, mungkin jijik. Akhirnya hanya Pak Wongso dan saya yang mengangkat tubuh istri Supardi. Kami papa keluar rumah, sementara warga menyiapkan mobil. Di luar saya lihat Supardi tampaknya sudah membaik. Dia duduk dengan muka linglung, dengan dua warga yang sedang menenangkan. Dengan tergesa-gesa saya masukkan istri Supardi ke mobil yang sudah disiapkan. Mobil pun berangkat menuju rumah sakit ditemani oleh Bu RT dan Pak Hansip. Waktu menunjukkan 2.30 malam. Sementara menunggu kabar, saya datangi Supardi sambil membawa segelas minuman. Saya duduk di sampingnya dan mencoba bertanya, apa yang terjadi? Tapi Supardi hanya diam seperti orang linglung. Tiba-tiba saja dia menjerit dan pingsan. Saya gotong dengan warga. Mau saya bawa masuk ke rumahnya, tapi Pak Wongso bilang, jangan bawa masuk, bawa ke rumahku saja. Dibawalah Supardi ke rumah Pak Wongso. Sesampainya di sana saya bertanya, mau diletakkan di mana Pak? Di ranjang? Jangan, itu bahaya. Di lantai saja beralas tikar. Konon orang yang diduga tengah mengalami gangguan gaib pantang diletakkan di atas ranjang. Diletakkanlah tubuh Supardi di lantai beralaskan tikar. Suasana sudah agak tenang, tapi Supardi tak kunjung sadar. Sementara warga semua sudah mulai pulang satu persatu. Tinggal saya dan Pak Wongso yang di situ. Saya bersila di samping Supardi dan Pak Wongso duduk di kursi. Waktu sudah jam 3 lebih. Kita berdua hanya diam seperti kebingungan. Saya mencoba mengingat kembali kejadian-kejadian tadi. Menalar, bertanya-tanya apa yang terjadi. Sesekali melihat tubuh Supardi, memastikan apakah dia masih bernafas atau tidak. Azan subuh pun berkumandang. Supardi belum sadar. Saya lihat Pak Wongso sudah tertidur di kursinya. Saya beranjak pulang untuk sholat subuh, sembari mengecek keadaan anak dan istri saya. Sampai di rumah, mereka ternyata sudah tertidur pulas. Lega batin saya. Saya pun sholat subuh. Setelah itu saya kembali ke rumah Pak Wongso, dan kagetnya Supardi sudah tidak ada. Tinggal Pak Wongso yang masih tidur di kursinya. Saya coba bangunkan. Pak, Pak, Pak. Itu di sekitar jam 4-an lebih. Pak, Pardi kemana? Waduh, gawat ini. Jawab Pak Wongso. Saya kebingungan, saya cari di sekitaran rumah tidak ada. Saya coba menuju rumah Supardi. Tapi di ujung jalan saya melihat Bu RT tergopoh-gopoh menghampiri saya. Dan dia bilang istri Supardi meninggal 30 menit setelah sampai rumah sakit. Begitu juga janinnya karena pendarahan parah. Bu RT berkata jenazah sedang dalam perjalanan. Sudah dimandikan dan dikafani. Dengan alasan medis, jenazah tidak boleh dibuka. Saya kembali menuju rumah Supardi. Sembari Bu RT memberitahukan ke warga untuk mempersiapkan pemakamannya.
Sampai di rumah Supardi, semua tampak sepi. Hanya pintu yang belum ditutup. Saya masuk berjalan pelan sambil memanggil nama Supardi. Sampai di ruang dapur, terlihat Supardi sedang membersihkan sisa-sisa kotoran yang tadi dimuntahkan istri Supardi. Baunya masih menyengat. Supardi menangis tak bersuara. Dia terlihat sesenggukan. Saya benar-benar tak tega. Saya tidak tahu bagaimana saya memberitahu kalau istrinya sudah meninggal. Sementara anaknya juga baru saja meninggal kemarin. Supardi menegakkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah tahu. Ini memang salahku. Tuhan!" Supardi histeris. Saya papah dia keluar rumah. Di depan sudah ada beberapa warga berkumpul merapikan kursi-kursi. Singkat cerita, jenazah pun datang. Jam 9 pagi, istri Supardi dimakamkan. Prosesi pemakaman berjalan lancar dan sewajarnya. Hari pun berlalu. Tahun-tahun berlalu. Semenjak kejadian itu, Supardi berubah. Menjadi lebih ramah dengan saya. Tetapi beberapa kali Supardi membuat saya penasaran. Dia selalu ingin ngomong sesuatu ke saya, tapi selalu tidak jadi, dan itu berkali-kali. Isu-isu Supardi memuja iblis mulai bertebaran sejak kejadian itu. Ditambah lagi warga-warga yang mulai cocokologi liar. Ditambah sejak Supardi dan keluarganya kembali di desa, tercatat ada sekitar 36 orang meninggal, termasuk anak dan istri Supardi. Semuanya wanita. Saya waktu itu sih belum percaya. Masa sih seorang Supardi begitu? Dan setelah kejadian itu juga ada 24 lagi orang yang meninggal. Itu dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Isu-isu semakin kuat. Tapi seperti itu kan sulit sekali dibuktikan. Saya juga belum begitu percaya. Ditambah lagi sekarang Supardi semakin miskin. Harta-hartanya sedikit demi sedikit dijual. Itu juga yang membuat saya, gak mungkin. Buktinya Supardi sekarang udah gak kaya. Sampai akhirnya ada satu orang lagi meninggal. Dia tetangga samping rumah saya. Seumuran dengan anak saya. Meninggalnya pun persis seperti dulu anak Supardi. Tubuhnya membiru. Saya iseng saja main ke rumah Pardi. Di rumah besarnya yang sekarang kotor seperti tak terurus, perabotan juga mulai sedikit. Garasi kosong melompong, hanya tinggal satu motor Honda C70. Itu di tahun 1989. Saya duduk mendekati Pardi yang sedang melamun di ruang tamu. Tanpa berkata apa-apa, tiba-tiba Supardi menangis. Saya bingung, kenapa orang ini? Dan dia pun bercerita. Sekira 10 tahun yang lalu, 1970-an. Dalam perantauan, Supardi ditawari bekerja di sebuah pabrik vanili di daerah Nganjuk. Dia dijanjikan jadi mandor dengan gaji 1.500 per hari. Di tahun itu gaji segitu per hari sangatlah banyak. Awalnya Supardi ragu. Tapi si penawar pekerjaan ini terus meyakinkan dengan syarat harus membayar uang pendaftaran 30.000 kalau tidak salah. Supardi pun menjual emas milik almarhum neneknya dapat 25.000 dan menjual kambingnya 10.000. Jadi 35.000. 30.000 kasih ke calo dan 5.000 buat ongkos perjalanan sampai ke Nganjuk. Ternyata sampai di sana tidak ada yang namanya pabrik vanili. Supardi ditipu. Supardi yang putus asa dan ingin pulang lagi, tapi di jalan bertemu gondes, kalau kata Supardi.
Gondes ini profesinya sebagai maklar dukun sepertinya. Di jalan itu, Supardi yang putus asa akhirnya cerita ke Gondes itu. Diajaklah Supardi ke Alas Purwo Banyuwangi. Supardi tidak tahu. Dia taunya mau diajak kerja. Supardi bilang ke Gondes kalau dia sudah tidak punya uang lagi. Walaupun sebenarnya masih ada sisa, tapi Supardi takut ditipu lagi. Ternyata Gondes tak ingin meminta uang. Dia cuma ingin ngajak Supardi ke Alas Purwo itu. Nanti hidupmu pasti lebih enak dan tidak serba kekurangan. Gondes meyakinkan Supardi. Singkat cerita, sampailah mereka di Alas Purwo. Kata Supardi, di sana dia diajak ke makam Mbah Dowo. Sebuah makam dengan panjang 7 meter. Disebut, kata Gondes, isi dari makam tersebut bukanlah jenazah manusia, melainkan sebuah tombak pusaka. Supardi masih bingung. Mau apa di sini? Supardi mencoba bertanya. Kita ini mau ngapain? Shh, ngalap berkah, sahut Gondes dengan berbisik. Karena Supardi kondisi kalut, dia cuma nurut saja. Setelah selesai dari makam Mbah Dowo, Supardi diajak masuk menyusuri hutan. Di sana ada banyak goa, kata Supardi. Masuklah mereka berdua di salah satu goa. Singkat cerita, mereka berdua ritual. Supardi hanya dia mengikuti arahan Gondes. Hari mulai petang. Supardi mulai ketakutan dan terbesit di pikiran Supardi tentang hidup enak tanpa serba kekurangan. Kata Supardi, tiba-tiba saja muncul sosok makhluk tinggi besar di depannya. Supardi ingin kabur, tapi dicegah oleh Gondes. Shh, udah kamu diem aja. Sambil Gondes memegang paha Supardi. Supardi pun mengiyakan arahan Gondes. Sosok itu semakin mendekat. Tepat di depan muka sosok itu berkata, "Abadi sampai mati ya." Gondes menyenggol Supardi. Terbatas Supardi menjawab, "Nggih." Langgeng sampai mati, sambil menyerahkan sesuatu di kedua tangannya kepada Supardi. Sesuatu itu adalah kotak dan kendi kecil seukuran mangkok. Refleks Supardi menerimanya dan semua menjadi gelap. Supardi seperti tertidur dan ketika mata terbuka, ternyata hari sudah siang. Dan anehnya, Gondes sudah tidak ada di tempat itu. Dia menghilang. Katanya sampai sekarang dia tidak pernah bertemu lagi. Supardi menoleh kanan kiri. Ada kotak dan kendi di samping kanan dan kirinya. Berarti semalam bukan mimpi. Dia pun berjalan keluar dengan membawa kendi dan kotak itu. Singkat cerita, ternyata kotak itu berisi uang yang akan bertambah setelah diritualkan. Dan kendi kecil itu berisi beras, yang mana beras itu tidak pernah habis. Percaya tidak percaya ya, tapi itu yang Supardi ucapkan. Bagaimana ritualnya? Kata Supardi, dia dituntun sendiri oleh makhluk penunggu kotak dan kendi itu. Seperti kebanyakan pesugihan, selalu membutuhkan tumbal. Dan kata Supardi, tumbalnya itu semau-maunya makhluk itu. Yang penting wanita dan Supardi kenal. Proses penumbalannya juga menyesuaikan. Pokoknya semakin dia ingin hartanya bertambah lagi, semakin banyak pula wanita yang harus ditumbalkan. Singkat cerita, 1 tahun terakhir Supardi mulai tidak bisa menikmati. Semakin sadar bahwa ternyata harta tidak melulu menjadi alasan kebahagiaan. Hidupnya dihantui kesalahan-kesalahan. Supardi pun ingin berhenti menjadi orang pamekan. Tapi dia masih bimbang. Sampai akhirnya 2 bulan sebelum kejadian itu, Supardi menceritakan semua ke istrinya. Walau masih ada yang ditutupi, Pardi masih berdalih ini hanyalah penglaris.
Profesi Supardi adalah pedagang sapi. Tidak ada tumbal katanya. Tapi istri Supardi tetap ingin itu dihentikan. "Tidak usah pakai itu, Mas. Dosa, musyrik," kata istrinya. Supardi cuma bilang, "Ya." Tak disangka perdebatan kecil dengan istrinya itu menjadikan Supardi mantap untuk menghentikan semua itu. Dan dengan sepenuh hati, sebulan sebelum kejadian mengerikan itu, Supardi mengatakan ke penunggu kotak dan kendi itu untuk berhenti. Tapi penunggu itu malah menjadi marah dan mengatakan bahwa Supardi ingin berkhianat. Karena di perjanjian saat pertama Supardi di Alas Purwo adalah langgeng nganti tekaning pati, yaitu abadi sampai mati. Makhluk itu marah dan mundur menghilang. Sampai akhirnya semua terjadi dari anaknya ditemukan membiru, istrinya muntah kotoran manusia, pendarahan, keguguran, dan mati. Setelah itu, kotak itu sudah kosong, tak bisa lagi mendatangkan uang. Begitu juga kendinya. Berasnya tak bertambah lagi. Supardi pun tak pernah ritual-ritual penumbalan lagi. Tapi tumbal tetap harus ada, walaupun Supardi sudah tidak bisa mendapatkan hasilnya. Dari situ sebelum ada orang yang akan mati, dia didatangi makhluk itu dalam mimpi yang selalu berkata, "Ini saya makan," sambil melihatkan wajah sang tumbal. Itu berulang puluhan kali dan tumbalnya hampir semua adalah orang satu desa. Saya bergidik ngeri, antara percaya tidak percaya. Sangat marah tapi tidak tega. Saya bertanya, "Mau sampai kapan seperti ini?" Tak terasa saya ngobrol sampai larut. Tapi saat itu saya masih belum percaya sepenuhnya. Soalnya pasca kejadian, Supardi menjadi aneh. Walau ramah tapi tatapannya kosong seperti orang kurang waras. Saya pun pamit pulang. Di depan pintu Supardi bilang, "Maaf banget ya." Saya jawab, "Halah, gak apa-apa," dengan senyum. Saya berjalan pulang tanpa firasat apapun. Betapa kagetnya, keesokan harinya Supardi ditemukan tewas di depan rumahnya, bunuh diri dengan meminum gramason, sejenis pestisida. Matanya terbuka dan keluar darah hitam dari telinga, hidung, dan mulutnya. Saya benar-benar tidak menyangka. Sebulan kemudian, saya tak kuat memendam cerita Supardi. Akhirnya saya cerita ke Pak Wongso yang notabene orang pintar. Setelah mendengar semua cerita saya, analisa Pak Wongso mengatakan bahwasanya Supardi bunuh diri untuk menghentikan makhluk-makhluk itu memakan tumbal-tumbalnya, memutus perjanjian dengan wadal diri. Dan cerita pun selesai.